Halo semuanya, balik lagi sama gue Pas Tobing. Di 2026 kali ini, otomotif di tanah air kembali kedatangan merek baru dari Tiongkok. Ya, sekarang di samping gue ada mobil dari Farizon yang masuk Indonesia melalui Arista Group. Dan Farizon ini fokusnya di Tiongkok sana adalah membuat mobil-mobil komersial. Tapi setelah tadi melihat mobil ini sebelum take video ini, gue merasa mobil ini tidak seperti mobil komersial pada umumnya yang sudah ada di Indonesia. Kenapa demikian? Yuk simak video ini sampai habis. Ya, sebelum gue ngulas mobil dari Farizon ini, gue pengen cerita dulu sedikit soal Farizon. Mungkin kalian belum familiar sama brand Farizon sendiri. Ya, brand Farizon ini merupakan bagian dari Geely Group yang membawahi beberapa brand seperti Lynk & Co, Zeekr, dan brand asal Eropa yaitu Volvo dan Farizon yang sudah ada di samping gue. Nah, Farizon ini emang fokusnya itu dia membuat mobil komersil ya yang kebutuhannya untuk ngangkut barang dan juga ngangkut orang dalam jumlah banyak. Nah, tadi kenapa gue bilang mobil ini tidak seperti mobil komersial pada umumnya? Kita mulai dari desainnya deh. Desain depannya tuh ya beda sama mobil komersial pada umumnya yang ya asal ada lampu juga, terus juga yang penting bisa akomodir dimensinya yang besar. Tapi di sini tuh depannya futuristik banget. Kalau kalian main Detroit Become Human ya, ini mirip banget sama mobilnya yang dipakai sama Kara sama Luther waktu itu mirip banget mobilnya ini. Tinggal di take out aja setirnya mungkin jadi mobil seperti itu ya. Itu mirip banget dan ya desainnya tuh nggak ngebosenin. Ini kalau misalnya di jalan nantinya pasti orang pada ngeliatin. Mungkin kalau kalian lihat nih mobil-mobil komersial sekarang orang lihat mobil komersial pada umumnya ngebosenin. Tapi kalau ini bisa gue jamin enggak gitu ya. Terus juga lampunya juga pasti udah full LED, keren banget. Terus desain tersebut berlanjut ke sampingnya. Ya, mungkin kalau kalian notice nih kameramen kita kenapa pakai lensa ultrawide? Ya karena memang mobil ini panjang banget ya. Untuk panjangnya sendiri tuh ada di 2 hours later. hampir 6 meter. Tepatnya kalau di technical spec-nya itu ada di 5995 mm. Dipanjangin 5 mm lagi itu udah sampai 6 meter. Terus untuk lebarnya itu ada di hampir 2 meteran, di 1,98 meteran. Dan tinggi gue 182 cm. Mobil ini jauh lebih tinggi dari gue. Tingginya ada di 2,5 meter atau 2500-an milimeter. Ini tinggi banget sih. Jadi mungkin kalau misalnya kalian pakai mobil ini nanti ke mall gitu ya, itu kalian harus bilang sama driver kalian kalau misalnya kalian pakai driver atau misalnya kalian bawa sendiri, kalian harus beware sama tingginya ini karena memang nggak semuanya parkiran mall bisa dimasukin sama mobil ini. Terus di samping sini juga ada port charger yang udah CCS Type 2 juga, dan untuk baterainya sendiri dia kapasitasnya tuh ada di 83 kWh. Yang sekali pengecasan penuh, dia mampu menempuh jarak sejauh 400 km menurut standar perhitungan CLTC. Ya, ini kita tunggu dulu. Ya, terus yang unik lagi di samping sini adalah untuk pembukaan pintunya. Ya, untuk buka pintu tengahnya, ternyata yang sebelah kiri aja ya. Tadi sempat kita buka pintu sebelah kirinya, itu unik banget. Jadi kalau misalnya mobil komersil kan biasanya dia ada pilarnya di antara pintu depan dan juga pintu belakang. Itu kalau dibuka, pilarnya juga ikut sama pintu tengahnya. Jadi untuk akomodasi keluar masuknya itu lebih gampang dibandingkan dengan mobil komersil pada umumnya. Ya, untuk desain belakangnya sendiri dia juga oke. Jadi mobil ini desainnya bagus juga sama seperti depannya. Dan yang unik adalah untuk pembukaan pintu belakangnya dia split back door. Jadi bukan dibuka ke atas tapi ke samping. Tapi pintunya itu bisa dibuka kanan dan kiri secara terpisah. Jadi kalau misalnya kalian cuma butuh mungkin ngambil barang yang nggak terlalu gede, kalian bisa buka salah satu pintu ya. Jadi bisa memudahkan kalian karena memang pintunya gede banget gitu. Karena kalau misalnya mungkin pakai rivalnya gitu ya yang udah melalang buana di dunia otomotif di Indonesia, itu sering banget
kesulitan kalau misalnya buka pintu belakangnya karena pintu belakangnya gede banget. Dan akhirnya di Varizon ini diperbaiki. Ya, itu aja dari eksteriornya. Sekarang kita lihat interiornya. Ya, sekarang kita masuk ke interiornya. Ya, untuk masuknya juga agak sulit ya. Jadi untuk meminimalisir hal tersebut dikasih hand grip di depan sini. Jadi untuk memudahkan masuk dan keluar juga untuk driver dan juga penumpang depannya. Ya, gitu masuk sama seperti desainnya. Ini tidak seperti mobil komersil pada umumnya. Dashboardnya ya memang dia masih pakai plastik keras, tapi dikasih kombinasi warna copper atau tembaga di depan sini. Ini bisa gue bilang mobil komersil tidak ada yang memikirkan sampai sedetail ini sih. Jadi untuk interiornya tuh kerasa lebih hidup di depan sini. Untuk handle pintunya juga mengikuti warna dashboardnya, ada aksen coppernya juga, dan bentuk handle-nya itu juga unik sih. Keren. Jadi ya nambahin kesan kalau mobil ini tuh dipikirkan banget desainnya dari luar, interior, itu juga itu dipikirkan secara matang. Terus untuk pengaturan joknya ya memang masih mekanis, tapi untuk penumpang depan dan juga driver, jok depannya itu udah dikasih bahan kulit leather yang overrated seperti ini. Tapi untuk penumpang belakang dari baris depan sampai baris belakang masih pakai fabric ya, tapi fabricnya itu bahannya oke banget. Jadi bukan fabric yang kasar, fabricnya lembut banget, jadi kerasa lembut banget. Dan waktu gue pegang itu nyaman. Dan untuk ruangnya juga di belakang cukup oke. Tinggi gue 142 cm, legroom masih oke banget. Untuk headroom hampir tidak terbatas. Nah, terus kembali lagi ke interior depan, dia sudah ada head unit di sini, dan head unitnya itu udah support Apple CarPlay dan Android Auto. Kalian nggak salah denger, ini udah support Apple CarPlay dan Android Auto. Keren banget. Mobil komersil sih ya biasanya harus ganti untuk mendapatkan fitur tersebut, tapi di mobil ini itu udah ada di sini. Sorry, kalau untuk Android Auto-nya dia itu pakai Carbit Link, sementara kalau Apple CarPlay itu udah built-in di sini. Vehicle settings juga ada di sini. Dan yang paling out of the box fiturnya adalah mobil ini sudah dilengkapi dengan ADAS lengkap, seperti adaptive cruise control itu udah hadir di sini. Terus juga automatic emergency braking, forward collision warning, itu semua ada di sini. Dan keeping assist juga sudah hadir di Varizon SV ini. Terus di depan sini sudah ada driver attention assist. Jadi ya kalau misalnya supir yang ngantuk gitu ya, driver yang ngantuk, langsung ada bunyi-bunyian yang dikeluarkan. Dan juga ada warning di sini. Instrument clusternya udah pasti full digital. Terus juga untuk pengaturan AC-nya, dia sudah digital climate control yang sudah dilengkapi dengan berbagai macam mode semburan. Ini mode semburannya juga lengkap. Dan di bawah sini sudah ada USB-C port dan USB-A port. Dan untuk parking brake-nya, dia sudah memakai electronic parking brake dan juga sudah ada auto hold. Wow. Ya memang untuk support sistem ADAS juga yang untuk emergency braking dia harus disematkan automatic parking brake seperti ini, dan juga jadi bisa support gitu. Terus di sebelah kanan sini ada untuk drive selector, bukan gear lever karena mobil ini tidak dilengkapi dengan gearbox ya. Jadi dia drive selectornya sebelah kanan sini, tipikal mobil Tiongkok ditempatkan sebelah kanan. Dan tadi kita udah berpikir mobil Tiongkok biasanya semua fiturnya itu ada di head unit, tapi enggak. Nah, untuk mobil ini drive mode-nya itu ada di sebelah kanan tombol fisiknya. Terus juga untuk ganti mode regenerative braking juga di sebelah kanan sini tombolnya. Dan untuk ngelipet spion pun dia masih ada tombol fisiknya di sebelah kanan sini. Ini berguna banget sih kalau misalnya ngelewatin jalan sempit, misalnya kita lagi mau jemput orang gitu ya, lagi mau ada yang mudik misalnya yang deket-deket gitu ya. Biasanya kan suka kita nggak tahu jalannya seperti apa. Nah, tiba-tiba kalau misalnya ketemu jalan sempit, kalian tinggal putar dialnya di sini dan spionnya langsung kelipet. Ya untungnya tidak ditempatkan di sini seperti mobil Tiongkok pada umumnya. Untuk setirnya sendiri dia juga untuk grip di luarnya ya bahannya memang biasa saja, tapi bagus, ini halus bahannya, tidak plastik kasar. Dan untuk setirnya dia sudah bisa diatur tilt dan setirnya jadi bisa diatur tilt, belum teleskopik, tapi nggak apa-apa. Pengaturannya udah lengkap untuk setirnya untuk ukuran mobil niaga.
Oh ya, tadi gue belum ngebahas tenaga dari mobil ini untuk motor listriknya. Ya, untuk motor listriknya sendiri, dia mampu menyemburkan tenaga sebesar 230 PS dan torsinya di 336 Nm. Tenaga tersebut dialirkan ke roda depan. Ya, mungkin kalian underestimate, roda depan nggak kuat nanjak. Tapi jangan salah, ini tenaganya gede banget dan kalian tahu sendiri karakteristik mobil listrik itu tenaga dan torsinya instan. Ya, itu aja review dari Farizon SV yang debutnya akan dilakukan pada 2026 ini. Dan setelah melihat mobil ini, jujur, menurut gue ini bukan pesaing dari mobil komersil yang kapasitas orang banyak gitu ya, yang sering dipakai sama travel-travel. Karena memang secara peruntukan dia beda, mungkin dari karena mobil ini listrik, otomatis pengisian dayanya atau sumber energinya itu tidak sefleksibel dari mobil komersil yang sering dipakai travel tersebut. Tapi menurut gue, ini bisa menyaingi mobil yang biasanya buat ngangkut banyak dan dari Eropa. Kalian udah tahu kan mobilnya apa, yang dari brand premium salah satu brand premium yang udah kiprahnya tuh panjang banget di Indonesia dan sering banget dipakai sama pejabat. Menurut gue itu bisa menyaingi mobil tersebut. Nah, kalau misalnya ditanya mungkin peruntukannya untuk apa, karena memang secara jarak juga tidak superior, menurut gue mobil ini nantinya akan dipakai pasti dalam kota untuk shuttle mungkin, atau misalnya dipakai di side-side yang jalannya di situ aja. Karena memang secara daya ini akan lebih hemat jika dibandingkan mobil yang memakai mesin bahan bakar. Nah, pertanyaan terakhir pasti soal harganya. Ya, ketika video kali ini dibuat, Aristra Group sendiri belum merilis harga yang pasti. Tapi katanya range-nya mobil ini akan berada di 600 jutaan. Kalau beneran harganya segitu ya, itu sudah lebih murah jika dibandingkan dengan mobil komersil yang sering dipakai travel tersebut. Ya, mobil yang di situ kan udah hampir 700 jutaan atau 600 jutaan gede. Mobil ini katanya berada di 600 jutaan. Udah, mengingat mobil ini mobil listrik, menurut kami value-nya itu lebih murah sih. Secara operasional cost lebih rendah, secara pajak juga lebih murah. Oke, sekian review kali ini. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka video ini dan juga subscribe ke channel kami di Obsessed to Wheels. Dan pastinya jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kami di Obsessed to Wheels dan website kami di otwindonesia.com dan TikTok kami di OTW Indonesia. Dan apabila kalian tertarik nih untuk membeli Farizon SV ini, kalian bisa membeli dari website kami dan pastinya kami akan memberikan penawaran terbaik. Oke, sekian review kali ini. Gue Gopas Tobing, pamit dulu.